Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Aulia dengan NIM 212101030069. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum pendidikan. Pengertian kurikulum pendidikan sebagaimana terminologi pada umumnya, kurikulum selalu dimaknai sebagai ruang lingkup pembelajaran. Ada beberapa terminologi yang ditawarkan pakar yang sesuai dengan bidangnya. Kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, kurir yang berarti pelari dan kurer berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Dengan demikian, dalam konteks pendidikan dimaknai sebagai circle of interaction, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru terlibat di dalamnya. Dalam bahasa Arab, istilah kurikulum disebut dengan manhaj al-dirasat, yang bermakna jalan yang terang atau jalan yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Pengertian ini dalam pendidikan yang dimaksud dengan manhaj adalah sebagai jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru latih dengan orang-orang yang dididik atau dilatihnya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Lebih mudah dipahami, Al-Syaibani menjelaskan bahwa kurikulum adalah sejumlah kekuatan faktor-faktor pada alam sekitar pengajaran dan pendidikan yang disediakan oleh sekolah bagi murid-muridnya di dalam dan di luarnya, dan sejumlah pengalaman-pengalaman yang lahir dari interaksi dengan kekuatan dan faktor-faktor itu. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis tingkat pendidikan. Secara fungsional, menurut Ramayulis yang dikutip dari Muhain dan Abdul Mujib, dikategorikan sebagai program studi, konten, kegiatan berencana, hasil belajar, reproduksi kultural, pengalaman belajar, dan produksi. Sedangkan menurut Heri Nur Ali, kurikulum merupakan rencana pendidikan yang memberi pedoman teknis, lingkup, dan urutan isi serta proses pendidikan. Pendapat lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Umar Hamalik menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan satuan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Praktisnya, kurikulum merupakan rencana pendidikan yang memberi pedoman tentang jenis, lingkup, serta proses pendidikan. Secara sederhana dikatakannya bahwa kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa yang terdiri dari serangkaian pengalaman belajar dan di dalamnya terdapat sejumlah pembelajaran atau mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa dalam waktu tertentu untuk memperoleh sejumlah pengetahuan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu. Jika dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan manusia muslim seutuhnya, perkembangan ilmu dan teknologi. Secara substansial, menurut Ali Jumbulati, kurikulum pendidikan Islam berbeda isinya menurut kondisi perkembangan agama Islam, karena
kaum muslimin berada di dalam lingkungan dan negeri yang berbeda-beda, walaupun mereka sepakat bahwa kitab suci Al-Quran dijadikan sumber pokok ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Al-Quran tetap menjadi sumber pedoman pendidikan di seluruh negara Arab yang Islam dan juga dijadikan sumber studi lainnya. Dengan begitu, sebagaimana disampaikan Muhammad Arifin, bahwa kurikulum merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran pada suatu lembaga pendidikan Islam. Segala yang harus diketahui, dipahami, dihayati, dan dialami peserta didik harus ditetapkan dalam kurikulum. Juga segala hal yang harus diajarkan kepada anak didik harus diuraikan dalam kurikulum. Dengan demikian, kurikulum pendidikan Islam tidak hanya merupakan penjabaran mengenai serangkaian ilmu pengetahuan yang harus diajarkan, tetapi juga kegiatan yang bersifat kependidikan yang dianggap perlu karena memiliki pengaruh terhadap anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Dari beberapa definisi yang diungkapkan di atas sekaitan dengan topik pembahasan dalam tulisan ini adalah serangkaian materi pembelajaran yang harus dicantumkan dalam satuan pendidikan untuk menjadi bahan. Dengan demikian, sebenarnya derivasi etimologis dari makna kurikulum yaitu dimaknakan sebagai suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya, maka cakupan kurikulum tersebut sangat luas. Saat ini tergantung bagaimana pengelolaan tersebut dilakukan sehingga sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat saja terjadi perbedaan orientasi satu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lainnya. Tujuan kurikulum pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan disistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Berdasarkan keterangan di atas, maka kurikulum pendidikan Islam itu merupakan satu komponen pendidikan agama berupa alat untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Ini bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan Islam diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan bersesuaian pula dengan tingkat usia, tingkat perkembangan kejiwaan anak, dan kemampuan belajar. Kurikulum pendidikan Islam bertujuan menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, pemulihan akhlak, dan membangunkan jiwa rohani, dan juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu, gabungan pengetahuan dan kerja, kepercayaan dan akhlak, serta penerapan amalan teori dalam hidup. Sekian dari materi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahabatul Jana dengan NIM 212101030062. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang hadis-hadis tentang kurikulum. Dasar utama pendidikan Islam adalah Al-Quran, sedangkan sunnah hadis Nabi sebagai sumber kebenaran kedua juga merupakan bagian yang terpenting dalam proses pendidikan. Al-Quran dan sunnah Nabi menjadi bagian yang penting dalam konteks pendidikan Islam. Hal ini berguna agar nilai-nilai pendidikan tidak terlepas sistem Islam. Namun, dalam kajian ini, hadis ini dipandang penting mengingat sebagian besar hadis adalah lebih bersifat operasional, karena fungsi utama hadis Nabi SAW adalah sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, definisi kurikulum secara sistematik yaitu dimaknakan sebagai suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Maka cakupan kurikulum tersebut sangat luas,
saat ini tergantung bagaimana pengelolaan tersebut dilakukan sehingga dengan yang diharapkan sehingga dapat saja terjadi perbedaan orientasi satu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Dalam pembinaan kepribadian muslim, bagian penting dari muatan kurikulum antara lain pembinaan tauhid atau akidah, yang kedua pembinaan ibadah, yang ketiga pembinaan akhlak. Semestinya banyak lagi yang seharusnya dituliskan. Namun karena keterbatasan penulis, maka hanya beberapa saja yang dapat disajikan dalam tulisan ini, yaitu satu, keimanan atau akidah atau tauhid. Iman disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 840 kali. Hal ini menunjukkan bahwa posisi dan kedudukannya dalam Islam sangat penting menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman adalah asas dan dasar bagi seluruh amal perbuatan manusia. Tanpa iman, semua amal perbuatan tidaklah sah dan diterima sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ibadah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua muslim untuk mendidik anak-anaknya mengerjakan sholat ketika sudah berusia 7 tahun. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, yang artinya dari hadis tersebut yaitu dari Jaddah berkata Rasulullah SAW, ajarilah atau didiklah anak-anakmu dengan sholat jika telah berusia 7 tahun dan pukullah jika meninggalkan sholat dia jika telah berusia 10 tahun. Hadis ini tergolong sharif marfu mustahil dengan sanad wahid. Adapun kualitas perawinya adalah siko hafiz, la basya bihi dan siko al-ajali. Hadis tersebut dapat juga ditakrik pada Sunan Abu Daud bab sholat hadis nomor 417 dan Sunan Ad-Darimi bab sholat hadis nomor 1395. Dijelaskan bahwa murus sobiyah pada hadis tersebut di atas mengandung pengertian perintah yang berarti perintah kepada kebenaran dan menarik hati. Kemudian bisolati adalah mengajari mereka dengan hal yang berkaitan dengan sholat, seperti syarat-syarat dan rukun sholat, dan hendaklah menyuruh mereka untuk mengerjakan setelah mengajari dan berilah pengajaran sesuai dengan kecenderungan mereka. Hal ini sangat penting mengingat Nabi Ibrahim SAW juga berdoa agar dirinya dan keturunannya menjadi orang yang tetap mendirikan sholat, sebagaimana diterapkan dalam Quran surat Ibrahim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhanku, kami perkenankanlah doaku. Demikian juga wasiat Luqman pada anak-anaknya dalam Quran surat Luqman. Hai anak-anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Ketiga ialah akhlak. Pendidikan akhlak merupakan bagian penting dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang islami. Salah satu fondasi yang dapat menumbuhkan dan meninggikan akhlak. Terdapat banyak hadis terkait dengan akhlak karena tujuan diutus Nabi Muhammad SAW adalah menyempurnakan akhlak. Menurut catatan sejarah bahwa kondisi akhlak sebelum diutus beliau, kondisi masyarakat dalam keadaan jahiliyah. Mereka tidak mengenal hukum-hukum Allah, tidak mengetahui mana yang benar dan yang salah. Mereka telah banyak diselewengkan oleh perilaku-perilaku syaitan.
Oleh karena itu, Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan kondisi akhlak. Dengan demikian, semua ajaran yang dibawa oleh beliau adalah akhlak. Bahkan istri beliau menggambarkan akhlak beliau adalah Al-Quran. Akhlakulu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu ansabna malikin yuhaddasu ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ukrimu auladakum wa ahsinu adbahum. Rawadil Ibnu Majah. Artinya, dari Anas bin Malik bercerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang tergolong sadud, syikoh, subuh, dan 2 orang yang tergolong dhaif. Ma'ruf, mustahil, sanad wahid. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destia Fitriatus Soleha. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hadis tentang pendidikan fisik dan rasio. Setiap manusia memiliki fisik yang mempunyai kebutuhan, yaitu makan dan minum. Secara umum, tanpa makan dan minum, manusia akan mati. Akan tetapi, ada tata cara yang harus diperhatikan dalam makan dan minum, dan itu semua bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abi Karimah Al-Miqdad bin Ma'di, Riba berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang lebih jahat daripada yang memadati perutnya. Cukuplah seseorang dengan beberapa suap makanan untuk menguatkan badannya. Jika perlu ia makan, hendaklah perutnya diisi sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga lagi untuk udara bernapas. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut menerangkan kepada kita bahwa dalam pemenuhan kebutuhan fisik terdapat aturan dan anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan fisik tidak hanya melalui makanan dan minuman, juga harus ditunjang dengan aktivitas yang dilakukan dengan gerakan tubuh yang teratur dengan tujuan meningkatkan berbagai kemampuan tubuh dan menambah kecepatan geraknya. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah mempunyai tugas tertentu, yaitu agar kita senantiasa mengabdikan diri kepada Allah serta mentaati dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Pendidikan fisik merupakan pendidikan yang mengupayakan untuk pemenuhan kebutuhan fisik seseorang, baik berupa kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, yang semuanya itu dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan ibadah seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan rasio. Pendidikan rasio adalah pendidikan yang mengarahkan manusia untuk senantiasa menggunakan akal pikirannya dalam bertindak, namun tetap berada dalam koridor agama, baik ketika berada dalam kesenangan maupun kesulitan hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasio didefinisikan sebagai pemikiran menurut akal sehat, merupakan salah satu materi yang dapat membentuk pola pikir seseorang, anak mengarah pada sesuatu yang bermanfaat, memiliki pemikiran yang cerdas sehingga pemikirannya menjadi matang, dan memiliki keilmuan yang tinggi. Selain rasio yang diidentikan dengan akal, ini muncul lagi istilah logika, nalar, inteligensi, dan juga intelektual. Salah satu hadis yang menerangkan tentang rasio adalah sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, dan jangan pula berdoa mengharapkannya sebelum tiba waktunya. Sebab, jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka akan terputus amalnya.
Sesungguhnya tidaklah seorang mukmin bertambah umurnya, melainkan berupa kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Berpikir rasional dalam konteks hadis ini adalah agar manusia tidak putus asa dalam menjalani hidupnya ketika menghadapi di dunia ini. Manusia selalu berhadapan dengan dua keadaan silih berganti. Suatu saat merasakan suka, saat lain merasakan duka. Pada saat bahagia, terkadang manusia menjadi lupa. Sebaliknya, saat duka mendera, seringkali manusia berkeluh kesah. Bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, hidup adalah ujian. Selama hidup, selama itulah kita diuji Allah sebagai pencipta, penguji, dan penentu siapa yang lebih baik amalnya di antara umat-umatnya. Dalam menghadapi berbagai ujian, inilah hendaknya seseorang tidak mudah berputus asa, apalagi sampai berdoa mengharapkan kematian, untuk menghindarkan diri dari ujian tadi. Karena pada dasarnya Allah pun tidak akan menguji melebihi batas kemampuan hambanya, terutama hamba yang mau meminta pertolongannya dan senantiasa bersabar. Mungkin cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.